Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Bu Yuniar. Malam, Mbak Desti, semuanya, Bapak Ibu. Selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk perkuliahan pertemuan ketiga ya Bu? Pertemuan ketiga. Ketiga. Semangat-semangat, semoga semuanya semangat sampai akhir ya Bu ya. Ini Ya, meskipun kayaknya wajah-wajahnya capek ini Mbak, habis kerja ya, tadi ya. nggih. Tapi tetap Ada yang semangat ya Bu. daerahnya hujan nggak ini ya? Kan musim hujan ini, Mbak Dea. Hujan nggak di sana? Di sini nggak ada musim, Ibu. Di sini. Oh, hujan terus. Iya. Di sini 3 hari hujan, 3 hari panas gitu, Ibu. Oh, gitu ya. Mbak Intan Iya. gimana Mbak Intan? Panas terus Ibu, nggak ada hujan. Nggak ada hujan. Pasuruan toh ini ya Mbak Intan? Iya Ibu. Mhm. Mbak Riza, apa kabar Mbak Riza? Alhamdulillah baik, Bu. Ini yang on cam sama satu lagi Mbak Laili. Posisi di mana ini Mbak Laili? Di Jember, Ibu. Oh iya, iya oke Mbak Desti lanjut. Baik Bu. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri, langsung saya serahkan kepada Bu Yuniar. Monggo nggih Bu. Oke, terima kasih Mbak Desti semuanya. Tetap semangat ya meskipun malam. Dan hari ini kita membahas materi yang ada ngitungnya. Ya, mudah-mudahan tambah bersemangat ya meskipun malam tapi kita ngitung-ngitung. Jadi hari ini kita discuss bersama itu tentang sumber dana eksternal. Kalau kemarin sumber dana internal dari sebuah bank itu kan dari modal sendiri ya, didapat dari apa kemarin? Disagio ya, betul ya. Kemudian apalagi satunya? Modal disetor ya. Apalagi kurang satu? Laba yang tidak dibagikan. Ya, atau cadangan laba yang ditahan. Oke, kemarin ada contoh juga obligasi. Nah, obligasi ini masuk di yang eksternal karena obligasi itu sama dengan hutang ke pihak luar. Gitu ya. Oke, saya izin share screen dulu. Oke, sudah terlihat belum ini? Sudah Bu. Sudah ya. Oke. Jadi sumber dana eksternal ini pengertiannya adalah sumber dana yang berasal dari masyarakat, gitu ya. Sumber dana itu usaha yang dilakukan oleh bank untuk cari dana, ya, menghimpun dana yang nantinya dipakai untuk kegiatan operasional, gitu ya. Bisa berasal dari dalam, yang kalau dari dalam itu sudah kita bahas di bab 2 kemarin. Nah, ini yang dari luar. Jadi saya review kembali, kalau sumber dana itu ada yang dari modal sendiri, contohnya yang kemarin ya, 3 itu. Kemudian dari pihak kedua, ini artinya adalah obligasi bisa juga, artinya berasal dari pinjaman di luar perusahaan. Contohnya misalnya call money, ya, call money itu pinjaman antar bank, tapi dalam waktu yang relatif pendek. Jadi memungkinkan juga BTN ngutang ke BRI. Kemudian mungkin juga Bank Duta ngutang ke bank apa muamalat gitu ya. Nah, ini namanya adalah call money. Tapi jangkanya adalah jangka pendek. Kemudian bisa juga pinjaman dari bank luar negeri. Itu juga memungkinkan masuk di kategori yang pihak kedua. Kemudian bisa juga bank itu menerbitkan yang namanya SBPU. Bukan SPBU ya. Kalau SPBU pom bensin nanti ya. Jadi SBPU ini surat berharga pasar uang. Nah, apa ini bentuknya ya? Seperti kertas gitu ya. Bank memperoleh dana, ngejual
surat berharga. Apa bedanya dong kalau sama saham? Ingat, kalau SBPU ini termasuk di pasar uang ya, jadi bukan pasar modal. Sehingga masih ingat bedanya pasar uang sama pasar modal? Kalau pasar uang itu lebih ke apa? Jangkanya relatif pendek, jadi kurang dari 1 tahun, jadi maksimal 1 tahun. Itu masuk di pendanaan pasar uang. Kemudian bisa juga dari pinjaman KLBI. Itu apa itu? Kredit yang diberikan oleh BI. Jadi kemarin di bab 1 karena BI itu fungsinya adalah kalau misalnya para bank ini kesulitan pinjam sana, pinjam sini, pinjam bank A, bank B tidak di ACC, maka sebagai alternatif terakhir adalah BI yang harus memberi hutangan ya kepada bank tersebut. Yang berikutnya ini yang ketiga, ini adalah sumber dana yang paling banyak ya berasal dari masyarakat. Sebuah bank dananya paling banyak adalah dari sini, yaitu tabungan atau saving, giro, kemudian deposito. Gitu ya. Di bab ini kita lebih banyak membahas yang ini, ya, berasal dari masyarakat. Oke, kita bahas dulu yang pertama, tabungan. Kalau yang kita tahu tabungan itu apa? Bisa diambil sewaktu-waktu tidak? Bisa, ya. Bisa diambil sewaktu-waktu. Terus kemudian kita nabungnya acak boleh nggak? Kadang nabung, kadang tidak. Kadang 200.000, kadang 1 juta, kadang 5 juta, kadang enggak sama sekali. Boleh nggak itu tabungan? Boleh. Ya. Tetapi tabungan ini tidak dapat ditarik dengan cek atau BG. Sehingga cek dan BG ini khusus untuk simpanan dalam bentuk giro. Ya, dari tabungan. Nah, untuk kalau ditinjau dari bunga, tabungan ini bunganya memang relatif kecil, ya. Jadi tidak cocok kalau sebagai alat investasi, ya, karena memang bunganya kecil, gitu. Jadi kalau tabungan lebih banyak berfungsi sebagai alat keamanan, ya, sewaktu-waktu tingkat likuiditas untuk dana yang kita simpan di tabungan ini likuiditasnya memang tinggi. Suatu saat bisa sewaktu-waktu bisa digunakan, dipakai. Kalau di BCA ada instrumen lagi itu ya, ada pelengkapannya yaitu buku tabungan, kemudian slip penarikan dan ATM. Nah, namun tabungan ini ada lagi jenisnya adalah Taska. Ya, bedanya kalau tabungan ini dia sifatnya ngikat, tidak ngikat, sorry ya, tidak ngikat. Jadi sembarang. Kadang 200, 300, kadang iya, kadang tidak. Kadang kalau seneng nabung ya 1 juta gitu ya, enggak pun enggak masalah. Tapi kalau Taska, karena ini mengandung unsur asuransi ya, maka setoran setiap bulan itu tertentu jumlahnya. Ya, artinya kalau di sebuah di pasca ini semula ada MOU-nya itu menyebutkan harus bayar setiap bulan 300.000 misalnya ya, maka ya setiap bulan memang harus ada bayar itu 300.000. Tapi kalau tabungan tidak, bebas jumlahnya. Berikutnya kalau tabungan nggak ada batasan waktu. Ya, kalau misalnya Anda nabung di usia 52, 55, 60, 65, bahkan 70, sah-sah saja ya, karena nggak ada batasan jangka waktu. Tapi kalau Taska, karena dia itu terbatas, ada MOU dengan asuransi, ya maka di saat MOU itu si X misalnya ikut Taska, maka mulai umur misalnya 25 sampai 50 dia harus bayar 300.000 setiap bulan gitu ya. Berikutnya untuk bunga. Kalau tabungan ini bunganya bisa berubah-ubah ya sesuai dengan pasar. Tetapi kalau Taska ini jasanya tetap ya. Kemudian tabungan ini untuk segala umur, kalau Taska untuk usia 5 sampai 55. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kok Taska itu tidak menerima yang usia-usia tua?
Apa kira-kira? Ada yang punya pendapat? Kenapa kira-kira? Mbak Suci, Maula cewek ya? Cewek ya? Mbak Maula, Mbak Veronica, kenapa? Kok Taska itu umurnya hanya 5 tahun sampai 55? Tidak bisa lebih dari itu. Ada yang punya pendapat nih? Mbak Nurmala? Ya, karena apa? Kalau asuransi itu, kalau yang ikut tua usianya ya, itu Pak kebanyakan lebih banyak klaimnya ya. Kalau orang tua kan sering sakit ya. Nah, nanti bisa-bisa nggak ini habis untuk setiap bulan klaim, 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 klaim terus gitu ya. Nah, maka usianya memang dibatasi. Oke, lanjut ya. Oke, berikutnya. Kalau tabungan, pernah nggak kita memikirkan cara ngitung bunga itu gimana ya, bunga tabungan gitu kan? Jadi ini nanti menghitung bunga dalam sebulan itu caranya ada tiga ya metodenya. Yang pertama adalah metode saldo rata-rata, kemudian saldo terendah, ya, dan yang ketiga adalah saldo harian, gitu ya. Eh, kalau kita lihat contohnya gini, ada seseorang nih namanya Tuan Roy, ya. Ini buku rekening tabungannya ini seperti ini, ya. Kalau kita amati, ya, mungkin Anda juga nanti di buku tabungan Anda silakan diamati atau Anda punya m-banking silakan dilihat. Ada kolom-kolomnya itu debit dan kredit, gitu ya. Segala yang mengakibatkan uang kita bertambah di bank itu. Jadi Pak Roy ini punya tabungan di, waduh nggak ada ini, bank apa ini ya? Anggap saja bank X gitu ya. Setiap kali bank itu ngeprint transaksi di buku tabungan, kalau yang dikredit, semua yang dikredit itu mengakibatkan uang kita di sana bertambah. Ya, uang kita di sana bertambah. Kalau di debit, itu adalah yang mengakibatkan uang kita di sana, simpanan kita di sana itu berkurang. Jadi contoh saja kalau misalnya kita setor uang tunai, maka langsung di sini nih, nambah duit kita. Nah, mungkin Anda menyadari bahwa, loh kok waktu saya dapat mata kuliah akuntansi, duit saya bertambah itu di debit, Bu. Nah, ingat, ini adalah buku tabungan bagi bank. Ya, jadi bank itu kalau nerima duit dari kita bukan dianggap harta sama dia, tapi dianggap apa? Utang, gitu ya. Maka letaknya di sini. Itu lagi, setor dengan cek, ya. Berarti duit kita bertambah, letaknya di kredit. Ini, tarik tunai, kita ngambil duit kita 10 juta, ya. Maka dari 13 dikurangi 10, uang kita tinggal 3 juta. Transfer masuk, berarti ada orang yang transfer ke kita. Duit kita bertambah, letaknya di kredit. Ya, 3 tambah 7, 10. Tarik tunai, berarti kita narik duit kita 5 juta. 10 min 5, 5 juta. Setor tunai, duit kita bertambah. 5 tambah 3, 8 juta. Nah, kemudian di bank itu suku bunga berubah-ubah. Untuk mempermudah soal, saya coba begini nih. 0 sampai 10, 18%, tanggalnya ya. 11 sampai 20, 15%, 21 sampai 31, 17%. Tapi ini hanya memudahkan saja. Bu, kok bisa setiap 10 hari itu pindah-pindah ya? Pada kenyataannya tidak seperti ini. Kadang 2 hari, terus hari ke-5 gitu berkurang. Kadang di hari ke-7 nambah lagi. Nah, ini hanya contoh ya untuk mempermudah soal saya. Nah, sekarang pada akhir bulan kan ini ya. Nah, si bank ini ingin menghitung bunga yang diberikan kepada Roy karena dia punya tabungan kan ini. Kita ngomongnya tabungan kan ini, bahas tabungan ya. Maka berapa sih yang diterima oleh Pak Roy ini dalam bulan Mei?
Ya. Ingat tadi ada 3 metode. Oke, kita bahas ya. Metode yang pertama adalah saldo terendah. Kalau bank itu menggunakan saldo terendah, maka kita harus lihat yang terendah yang mana ini dari buku tabungannya Pak Roy. 3 juta kan ya? Betul ya? 3 juta ya. Nah, maka caranya mencari adalah 18%, karena 18% itu kan per tahun. Kalau kita pengen cari sebulan ya 18% dibagi 12 bulan, ketemu berapa persen itu? Tinggal dikalikan 3 juta. Ketemu 45. Nah, bunga yang kita terima itu kena pajak. Ya, pajaknya misalnya 15%. Kali 45, 6.000 sekian. Maka Bapak Roy ini menerima bunga 38.000 sekian. Ingat, kalau bank menggunakan metode saldo terendah. Gitu ya. Kalau menggunakan saldo rata-rata gimana? Kalau menggunakan saldo rata-rata, itu kita tidak cari yang terendah, tapi ditambahkan semua. 5 tambah 13, tambah 3, tambah 10, tambah 5, tambah 8, dibagi. Dibagi berapa? Berapa transaksi ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Jadi kalau ini ditambahkan, akan ketemu sini. Ya, 44 dibagi 6 sama dengan ini. Bunganya berapa? Ya, kalau saldo rata-ratanya ketemu kan sudah ya. Maka bunganya ya sama caranya. 18 dibagi 12 kali 7 juta sekian. 109. Nah, 109 ini dikenai pajak 15%, 16.000 sekian. Sehingga kalau menggunakan saldo rata-rata, Bapak Roy ini menerima bunga 93.500. Gitu ya. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Ada yang perlu didiskus? Oke. Kalau tidak ada, berarti uang yang diterima oleh Pak Roy itu lebih banyak yang mana? Pakai metode terendah atau saldo rata-rata? Saldo rata-rata. Iya, saldo rata-rata. Nah, kalau pakai saldo terendah itu apa untung ruginya bagi nasabah atau bagi bank kira-kira? Kalau pakai saldo terendah, ini pasti nasabahnya yang protes. Kenapa? Sekian persen kali 3. Nah, kalau suatu saat dia pernah mempunyai saving atau tabungan di situ misalnya 5 miliar ya, 50 atau 50 miliar atau 1 T bahkan ya, maka dia hanya melihat, bank itu melihat saldo yang terendah. Nah, ini merugikan nasabah, gak enak di nasabah ya. Nah, sebaliknya kalau saldo rata-rata ya, itu tidak enak di siapa? Kalau ini kan nggak adil di nasabah ya. Kalau ini kira-kira nggak adil di mana? Nggak adil di bank, nggak enak di bank ini. Coba misalnya ada seorang nasabah hanya setor sehari aja, tapi langsung bosan, 20 T gitu ya di sini. Tapi setelah itu sore diambil lagi. Maka kira-kira hasilnya gimana? 20 T tambah ini, tambah ini dibagi 6. Jatuhnya Pak mahal nanti ini, gede banget ini nanti. Padahal dia si X ini atau nasabah ini hanya setor sehari tok. Pokoknya tampil di sini ya. Nah, itu akan merugikan bank. Ya, bunga yang dibayarkan pada nasabah akan kelihatan terlalu tinggi. Gitu. Ya. Nah, yang ketiga adalah yang adil ya, enak di nasabah dan enak di bank, yaitu apa? Metode saldo harian. Nah, ingat metode saldo harian ini yang kita lihat adalah setiap ganti bunga, maka kita tulis di sini. 1, setiap ganti bunga. Kedua adalah setiap ganti transaksi, kita harus buat perhitungan di sini. Kita lihat ya. Nah, ini soalnya kan, soalnya masih sama, tapi dengan metode suku bunga harian, bunga harian. Oke, jadi ini pergantiannya ada di mana? 1 sampai 5. Kenapa harus saya stop? Karena tanggal 6 sudah ada transaksi baru. Ingat sekali lagi, kita bikin perhitungan itu karena pertama, ganti. Ini
ganti suku bunga setiap 10 hari sekali. Dan kedua adalah kalau ada transaksi baru. Jadi ada transaksi baru atau ada pergantian suku bunga. Gitu ya. Oke, sekarang kita bahas. 1 sampai dengan 5. Pertanyaannya kok 1 sampai 5? Kok enggak 1 sampai 10 aja, gitu ya. Ada yang tahu kira-kira kenapa? Kok saya cut di tanggal 5? Karena Soalnya di tanggal 6 ada transaksi. Iya, karena di tanggal 6 ada transaksi baru. Jadi kita hitung 5 hari itu 1 sampai 5. Kita coba lihat nih. Nah, 1 sampai 5 aja dulu. Karena 6 ada transaksi baru, ada ganti lagi. Maka kita sekat di sini 1 sampai 5 aja. 18% kan ya? Dibagi. Kenapa kok 18%? Ingat nih, 10 hari pertama suku bunganya adalah 18%. Maka kalau kita cari suku bunga harian, 18% kan setahun. Setahun ya. Setahun itu ada 365 hari. Maka 18% dibagi 365 ketemu suku bunga sehari dikali 5 juta. Nah, 5 juta itu apa? 5 juta adalah saldo saat itu. Ya. Kemudian dikali 5 hari. 5 adalah 1, 2, 3, 4, 5 Mei. Itu 5 hari. Kalikan, dihitung, ketemu ini. Sekarang Bu Yuniar tanya. Kemudian 6 sampai tanggal 10 ya? Gitu. Kenapa? Padahal kan ada transaksi baru itu masih tanggal 12. Kok enggak 6 sampai 11 saja ya? Ada yang tahu jawabannya? Karena Kan pada tanggal batas 11 suku bunganya naik apa Nah, 15 per bet- tahun. betul. Suku bunganya ganti, nggak 18% lagi. Maka saya cut-nya adalah 6 sampai dengan 10. Kalau sampai 11, nanti yang satu 18, yang satu 15. Gitu ya. Maka di sini 6 sampai 10 Mei adalah 18% dibagi 365 kali 13 juta saldo saat itu dikali 5 hari. 6 sampai 10 itu 5 hari. Gitu ya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kemudian berikutnya tanggal 11 Mei. Nah, kok 11 Mei? Nggak langsung 11 sampai 20 ya? Karena pergantian kan 10 hari sekali. Ada yang bisa jawab nih? itu Ibu, kan tanggal 12 mau ada transaksi, terus tanggal 11 kan suku bunganya ganti, jadi ditulis lagi di tanggal 11 gitu Ibu. Ya, betul. Jadi tanggal 12 ada transaksi baru. Nah, ini dia. Maka 11 itu sendirian kita ngitungnya. Ya, ada transaksi baru. 11 itu sudah main 15% bunganya tadi. Ya, ini dibagi 365 kali 13. Kali sehari aja ini. Ketemu ini. Berikutnya kenapa kok saya nulis 12 sampai 16? 12 sampai 16. Karena tanggal 17 ada transaksi baru, maka saya cut sampai dengan tanggal 16 saja. Gitu ya. Masih sama 15% kali 3 juta. Saldonya berapa ini? 3 juta. Ya, kalau tadi kan 13. Ini saldonya dilihat yang ini. Gitu ya. Kali 5 hari. 12, 16, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, 5 hari. Berikutnya, kenapa kok 17 sampai 20? Kenapa sampai 20 saja? Padahal sini kan 22. Kenapa nggak langsung 21 sampai 21 gitu aja? Karena pergantian suku bunga per 10 hari Ya, itu, Bu. karena pergantian suku bunga. Gitu ya. Jadi 10 juta, 15% dibagi 365 kali 4 hari. 17, 18, 19, 20, 4 hari itu. Nah, sekarang ini 21 kenapa sendirian? Harusnya kan 21 sampai 31 karena bunganya itu 17%, biar gampang hitungnya. Kenapa kok disendirikan? Karena dua-dua ada transaksi masuk. Tanggal 22 ada transaksi baru, jadi nggak bisa langsung gitu ya. Nah, hitungnya karena ini sehari ya. 17 dibagi 365 dikali 10 juta. Ketemu ini. Sekarang 22 sampai 30 Mei. Kenapa? Padahal kan 31 aja loh. Selisih sehari kok nggak langsung langsung aja ya. Lurus gitu aja. Dirapel gitu.
Kenapa? Karena tanggal 31 ada transaksi baru, jadi harus di-cut sampai tanggal 30 saja yang ini. 22 ke 30 itu 9 hari. Ya, saldonya 5 juta. Berapa? 20. Kemudian baru yang terakhir, ya, cuman sehari saja. Nah, total berapa bunga yang diterima oleh Bapak Roy ini ya dijumlahkan semua nih. Ketemu 101. Tapi jangan senang dulu, ya, karena bunga yang diterima oleh seseorang itu kena pajak. Ya, anggap saja di sini 15%. Maka bersih yang diterima oleh Bapak Roy adalah 86421. Nah, cara ini yang disinyalir lebih adil ya. Karena kalau kita lihat di sini apa ya analisa kita? Bank akan menghargai lamanya waktu kita menyimpan di bank tersebut. Semakin lama uang itu ngendon di bank, maka semakin lama banyak juga dibungai. Gitu ya, beda sama ini. Saldo rata-rata ini nggak kenal waktu, pokoknya gede gitu aja, rata-rata gitu aja, maka langsung dibagi berapa transaksi dia dalam bulan itu. Nah, kelemahannya bank akan menanggung banyak kalau seorang nasabah itu tahu-tahu nyimpen duitnya dalam waktu yang pendek, tapi gede, langsung gede. Ini akan mengakibatkan bunga yang harus dibayar oleh bank menjadi tinggi, merugikan. Gitu ya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Tidak ada ya. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada nanti kita coba latihan ya di breakout room. Kemudian yang kedua, tadi apa jenisnya ada 3 ya, simpanan dari masyarakat, itu tabungan, giro, dan yang ketiga adalah deposito. Kita coba sekarang bahas di giro. Apa giro itu? Apakah bisa diambil sewaktu-waktu? Bisa. Ya, bisa diambil sewaktu-waktu. Jadi, kalau kita berniat menyimpan uang kita di bank dalam bentuk bukan tabungan ya, tapi giro, maka kita diminta untuk membeli buku cek dan buku BG. Ya, apa itu buku cek dan buku BG? Itu adalah sarana atau media bayar. Ya, kalau cek itu adalah pencairan, ya. Kalau BG itu adalah pemindah bukuan. Nah, nanti laporannya setiap bulan Anda akan menerima laporan mutasi dari uang Anda keluar masuknya. Ya, bentuknya seperti ini untuk giro. Nah, dalam penarikan simpanan giro kita mengenal apa? Cek ya, cek dan BG. Bedanya sudah Bu Yuniar sudah jelaskan di pertemuan yang kedua. Kemarin kalau cek itu adalah mencairkan ya, kalau BG itu sifatnya adalah pindah buku. Suatu saat misalnya kita jualan ke seseorang, kemudian seseorang itu bayar kita pakai cek. Ya, kita ke bank maka cek itu berubah menjadi apa? Bisa kita alihkan dalam bentuk uang tunai ya. Tapi kalau BG sifatnya tidak bisa dalam bentuk uang tunai, nanti kita menguangkannya, tapi saldonya si pembeli akan masuk ke rekening kita. Ya, jadi istilah pindah buku. Nah, cuman ada jenis-jenis cek tertentu itu memang bisa dipindah bukukan. Namanya adalah cek silang atau cross check. Ya, di mana ada 2 garis sejajar pada sebelah kiri bagian atas. Ya, artinya cek ini tidak bisa ditarik tunai. Ya, kita nggak bisa terima duitnya langsung. Tapi duitnya itu masuk ke rekening kita. Gitu ya. Nah, contohnya cek adalah ini bedanya. Kalau cek itu ada istilah atas penyerahan cek ini bayarlah kepada. Nah, cek ini bisa juga ada namanya, bisa juga boleh tidak ada namanya. Nah, kalau tidak ada namanya, maka ini disebut dengan cek atas unjuk. Ya, asalkan sudah ada tanda tangannya, kemudian siapapun yang memegang cek ini dan ditunjukkan ke bank, maka surat perintah tidak bersyarat. Bank harus membayar sejumlah uang yang tertera di sini. Gitu ya. Tapi kalau BG itu coba kita lihat ya. Ini.
diminta kepada saudara supaya pada tanggal berapa memindahkan dana dari rekening kami sejumlah berapa, gitu ya, untuk rekening nomor berapa. Jadi kalau BG ya, memang harus menunjukkan nama dan nomor rekeningnya. Karena memang yang dituju itu siapa, gitu kan ya. Nomor rekeningnya nomor berapa. Tuh. Oke, bisa diamati ya. Kalau ini bisa dicairkan tunai, kalau ini pindah buku, pindah saldo. Nah, jenis cek itu yang Bu Yuniar jelaskan tadi, atas unjuk. Jadi kalau memperlakukan cek itu harus diperlakukan seperti menyimpan uang ya. Karena kalau tidak, ini misalnya diletakkan sembarangan dan sudah ada tanda tangannya, apalagi ini adalah cek atas unjuk, nah ini hati-hati. Karena yang membawa kemudian ke bank akan bisa mencairkan uang ini. Ya, uang yang tertera sebanyak yang tertera di dalam sebuah cek. Ada lagi cek atas nama. Nah, kalau cek atas nama memang harus ada namanya di sini. Maka yang boleh mencairkan cek ini adalah nama yang tertera di sini. Ya, dengan menunjukkan KTP. Ada lagi cek silang atau cross check tadi, ya. Tidak bisa diambil tunai. Biasanya cek kan memang ambil tunai, tapi ini nggak bisa. Kenapa? Karena jenis ceknya adalah cek silang, ya. Bentuknya nanti akan ada bentuknya seperti nanti di slide berikutnya. Ada lagi cek kosong. Cek kosong itu adalah tidak ada dananya, nggak cukup. Misalnya saya beli sesuatu kepada Bapak A misalnya ya, kemudian saya bayar Bapak itu dengan menggunakan cek, tapi saya nggak punya dana, tapi nekat menulis cek ya, dan kemudian memberikannya kepada pihak lain. Nah, biasanya kalau cek kosong ini di blacklist ya, si pemilik akunnya di blacklist. Berikutnya cek mundur. Ya, cek mundur apa maksudnya cek mundur? Mungkin Anda pernah tahu sekarang tanggal berapa ini? Tanggal berapa? 13 ya, betul. 13, ya. Tetapi dengan sengaja cek ini ditulis tanggal 20 Oktober. Ya. Kira-kira tujuannya apa? Kok ditulis mundur? Harusnya kalau tanggal sekarang kan 13 Oktober. Tapi ditulis tanggal 20 Oktober. Kemudian diberikan kepada si penjual. Ini saya bayar cek, cuman mohon maaf saya tulis tanggalnya bukan tanggal hari ini, tapi tanggal 20 Oktober. Namanya adalah cek mundur. Apa penyebabnya? Kok si seseorang itu menulis tanggalnya itu nggak sesuai dengan tanggal hari ini? Karena kalau ditulis hari ini kemungkinan dia masih belum ada dana yang cukup. Jadi dia sengaja menuliskannya tanggal 20. Kalau tanggal 20 maka orang yang dikasih cek ini baru bisa ke bank ya tanggal 20. Gitu ya. Baru punya duit nanti misalnya tanggal 20 maka dia akan ngambil tanggal 20. Itu yang disebut dengan cek mundur. Sengaja tanggalnya diundurkan. Ya, agar tanggal menguangkannya juga tidak bisa langsung hari ini, sengaja. Kalau dia nekat hari ini, nggak ada dananya. Kemudian yang terakhir adalah traveler's check. Traveler's check ini cek yang digunakan untuk seseorang kalau perjalanan ke luar negeri di berbagai negara. Jadi misalnya dalam 1 minggu saya pergi ke Singapura, ke Thailand, kemudian ke Jepang. Alangkah sulitnya kalau kita menggunakan jasa penukaran uang itu money changer ya. Jadi saya harus banyak duit banyak. Kalau mau ke Jepang saya tukar yen, kemudian 2 hari kemudian saya ke Arab saya tukar real, ya. Kemudian saya ke Singapura saya tukarkan dengan dolar, ya. Nah kalau dengan menggunakan traveler's check ini di negara sana yang kita tuju itu bisa diuangkan dalam mata uang negara tersebut, gitu ya. Jadi tidak merepotkan, tidak perlu banyak bawa uang dari berbagai negara saat mau bepergian ke luar negeri. Nah, saya tanya di sini, mungkin silakan dipahami dulu gambar yang saya berikan ini ya. Misalnya ada seseorang namanya Bapak A, gitu ya. Kemudian ada pembeli namanya adalah Bapak B.
Ini ya, ini penjual berkewajiban ngasih barang, kemudian pembeli membayar ya, kewajibannya membayar. Caranya ada menggunakan bisa 3 cara ya, pakai uang tunai, langsung bayar gitu aja ya. Atau bisa pakai cek dan bisa juga pakai BG. Tinggal dipilih aja. Si penjualnya pengen dibayar pakai apa. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau si A dan si B ini satu kota ya, bisakah pakai cek dan BG? Ada yang bisa jawab? Satu kota Bisa ya, Bu. bisa ya. Kemudian kalau lain kota, bisa kan? Bisakah? Bisa, Bu. Bisa. Gak bisa. Sekarang pertanyaan, iya. Kalau sekarang pertanyaannya kalau si A dan si B ini lain kota, ya, lain kota, banknya sama, bisa nggak? Ini bank BCA, ini bank BCA, tapi beda kota, Bisa, Ibu. Bisa. bisa. Nah, sekarang kalau A dan B ini beda bank dan beda kota, BCA, BNI, ini Malang, ini Surabaya. Bisakah bertransaksi menggunakan cek dan BG? Bisakah? Saya bertransaksi dengan teman saya, dia nasabahnya BCA, saya BNI. Dia di Kalimantan, saya di Malang. Saya bayar menggunakan cek. Bisakah? Bisa, Bu. Bisa. Iya, bisa. Gitu ya. Oke, ini dipahami dulu. Nah, kemudian kita kenalan cek ya. Cek itu di sini yang atas ini namanya adalah tanggal penarikan. Kemudian yang narik siapa? Maksudnya yang narik itu adalah yang bayar, ya. Jadi kalau saya punya akun atau punya rekening simpanan dalam bentuk giro, saya tadi kan disuruh untuk membeli buku cek dan buku BG. Ya, bentuknya seperti buku kecil gitu, kayak bayangkan seperti kwitansi ya. Maka yang menarik itu adalah yang membayar. Jadi saya bayar seseorang, saya nulis, ceknya saya tulis-tulis gitu, ini saya tulis, kemudian saya sobek ya, saya berikan kepada orang yang berhak, ya. Maka saya disebut penarik, ya, orang yang membayar. Nah, ini adalah yang membayar adalah Sariwijaya, dan ini adalah tanda tangan saya. Tanda tangannya Sariwijaya. Gitu ya. Nah, kalau ceknya ini tertanggal 1 Maret 2020, maka cek ini bisa dicairkan sampai kapan? Bisakah 5 hari lagi? Bisakah 1 bulan lagi? Bisakah 2 bulan lagi? Bisakah 3 bulan lagi? Berapa lama batasnya cek ini? 70 hari. 70 hari. Ya, jadi kalau saya begitu hari ini dikasih ya, tapi 5 hari lagi saya belum ke bank juga, 30 hari kemudian saya belum ke bank juga, bolehkah? Boleh. Batasnya adalah masa pengunjukan cek adalah 70 hari. Nah, kalau misalnya berarti 70 hari itu adalah ini 1 Maret plus 70 hari, berarti 9 Mei. Gitu ya. 9 Mei itu terakhir. Nah, sekarang kasus kalau misalnya 10 Mei oh, atau 20 Mei saya baru ke bank. Bolehkah? Kan lebih dari 70 hari. Apakah teller boleh memproses cek ini? Boleh. Jadi masih boleh. Ya, asalkan begitu dilihat, oh Bu Yuniar masih ada dananya ini. Atau kalau di sini adalah, oh Sariwijaya, dilihat nomor rekeningnya, di situ masih ada saldo, cukup untuk 100 juta aja cukup. Gitu ya. Nah, terus kapan kadaluarsanya? Kalau setelah 70 hari boleh, setelah 80 hari boleh, 90 hari boleh, 100 hari boleh. Sampai kapan ini kadaluarsanya? Kadaluarsanya adalah 251 hari terhitung sejak penarikan ini. Jadi 1 Maret ditambah 251 hari. Jadi nggak sampai setahun ya. Kalau setahun kan 365 hari. Itu. 12.
Ya, daluarsanya adalah 6 November 2020. Mbak Dea, kalau misalnya setelah 251 hari kemudian masih nggak diambil-ambil, kira-kira gimana Mbak Dea? Ada luar sih Ibu. Gimana? Jadi kadang kalau kita, ini jarang terjadi memang ya, orang itu kadang kalau dikasih cek langsung buru-buru ke bank ya, buru-buru cairkan. Tapi ini aneh gitu. Tapi ada ketentuannya. Kalau sampai lebih dari itu gimana? Gimana Mbak Dea? Pernah kejadian kayak gitu? Izin Ibu belum pernah. Biasanya tuh Belum. langsung pencairan. Mm-mm. Karena orang itu kalau terima duit langsung besoknya kalau bisa besok langsung ke bank gitu. Jadi bayangkan bank itu sampai memberi waktu 251 hari. Gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi yang saya sebutkan di sini adalah cek atas nama. Kalau tadi cek atas unjuk nggak ada namanya di sini. Siapapun yang menunjukkan cek ini kalau atas unjuk ya, maka boleh menerima atau berhak menerima 100 juta. Karena itu adalah perintah tidak bersyarat cek itu. Nah, kalau ini cek atas nama, maka yang boleh mengambil uang mencairkan adalah hanya Sumiati saja. Ya, di mana Sumiati harus menunjukkan KTP. Nah, ini KTP-nya Sumiati, kemudian dia harus mengisi bukti setoran. Gitu ya. Kemudian di sini kalau tidak ada namanya atau ditulis cash gitu aja, itu namanya adalah cek atas unjuk. Ya, cek atas unjuk. Siapapun yang datang ke bank dengan membawa cek ini berhak atas 100 juta. Nah, sudah ditandatangani ini, hati-hati. Ya, hati-hati menyimpan cek. Perlakukan cek seperti uang. Nah, kemudian saya bahas yang cek silang. Ada cek silang umum, ada cek silang khusus. Gitu ya. Nah, kalau cek silang umum, maka ya Rinawati ini boleh boleh mencairkan uang ini ya tidak dalam bentuk uang tunai, tapi saldo Sariwijaya itu pindah ke Rinawati. Jadi ada ada garis begini, itu adalah membuktikan bahwa Rinawati akan menerima pembayaran dari Sariwijaya tidak dalam bentuk uang tunai, tapi saldonya Sariwijaya 100 juta berpindah ke Rinawati. Oke ya. Ini kebetulan yang di bank siapa aja selain Mbak Dea? Oke. Untuk yang menggaris ini itu siapa Mbak Dea? Apakah Yang punya banknya? dana Ibu. Hah? Yang punya dana. Yang punya dana. Berarti siapa dalam ini? Sari Sariwijaya. Sariwijaya. Jadi pada saat mau ngasih ke Mbak Rinawati, ini Mbak Rinawati saya bayar pakai apa namanya? Pakai cek. Tapi ceknya cek silang ya, Kak. Sariwijaya akan membubuhkan. Ini pakai pulpen boleh ini. Nggak harus cetakan ini. Memang harus dia sendiri pakai pulpen. Membuat 2 garis begini. Jadi ini yang disebut dengan cek silang umum. Ada lagi cek silang khusus. Apa bedanya dengan cek silang umum? Apa bedanya? Bedanya adalah kalau ini tidak ditentukan ya, memindah bukunya di bank mana, tidak disebutkan. Kalau ini kita bacakan Sariwijaya punya rekening di BCA ya. Kemudian Rinawati mungkin punya rekening di BTN. Maka Rinawati ngambilnya di BTN gak masalah.
Karena Rinawati memang nasabahnya BTN. Itu ya, jelas ya. Jadi Sariwijaya ini punya cek-cek yang masih belum tertulis ya. Sampai satu bundle berapa Mbak Dea? Berapa lembar tuh? Satu bundle? 70 ada yang sampai 250 sih, Bu. Ya. Kemudian kalau cek silang khusus, nah ini kalau cek silang khusus itu dipindah bukukan hanya di BRI ini. Kalau tulisannya BTN ya nanti boleh dibayarkan di BTN. Gitu ya. Hanya BTN saja. Kalau ini terlihat Bu Rinawati hanya boleh memindah bukukan di saldonya yang di BRI saja. Gitu ya, paham ya? Oke. Tidak ada pertanyaan? Belum ada yang harus didiskus? Tidak ada. Oke. Sekarang kita kenalan sama BG. BG lain ya. BG itu adalah sama-sama alat media bayar ya. Tetapi ini adalah cara pemindah bukuan, bukan penarikan tunai. Jadi kalau cek itu bisa tarik tunai, bisa pindah buku. Tapi kalau BG khusus pindah buku saja, tidak bisa dicairkan. Gitu ya. Nah, tanggalnya di sini ada dua. Ada tanggal penarikan yang atas dan di sini ada tanggal efektif. Ya. Kalau misalnya tanggal penarikan dan tanggal efektif ini sama, maka tanggal efektifnya boleh tidak dituliskan. Gitu ya. Kemudian di sini ada Aditya Warman. Aditya Warman ini BCA. Siapa yang berhak atas uang ini kira-kira? Yang berhak atas uang 50 juta ini adalah Aditya Warman. Nah, kemudian siapa yang membayar? Yang membayar adalah Gramedia. Gramedia adalah sebagai penarik. Ya, orang yang punya rekening giro di BCA. Kemudian dia bayar ke Aditya Warman. Itu ya. Nah, kalau BG juga sama, di sini ada tenggang waktu penawarannya sampai 70 hari ya. Setelah tanggal penarikan, kemudian ada daluarsa juga sama. 251 hari setelah tanggal penarikan. Gitu ya. Oke. Sekarang untuk pemindahan dana untuk biliet giro, ya tinggal Anda kalau menerima BG, tinggal dibuatkan ke bank, misalnya ke BCA ya, tinggal diisikan di sini, ya, berapa nomornya, nomor BG-nya ini tinggal dipindahkan saja. Gitu ya. Sehingga apa perbedaan cek sama BG? Kalau cek tadi ada atas nama, ada atas unjuk ya, betul ya? Boleh siapa yang menunjukkan di situ ngambil, langsung ngambil mencairkan uangnya, bisa atas nama. Nah kalau BG nggak bisa atas unjuk, harus ada nama di situ. Yang boleh memindah buku kan adalah nama yang tertera di situ. Sifatnya, kalau cek tadi bisa tarik tunai, bisa pindah buku ya. Nah, kalau BG khusus pindah buku saja, tidak bisa tarik tunai. Masalah tanggal, cek tadi ada satu tanggal saja, ya, tanggal penerbitan. Tapi kalau BG ada dua, tanggal apa aja? Tanggal penerbitan dan tanggal efektif, ya. Kemudian masalah endorsement, endorsement itu bisa dipindah tangankan tidak, gitu ya? Kalau cek kan bisa, kenapa bisa? Kalau jenisnya adalah atas unjuk, maka cek ini sifatnya bisa dipindah tangankan, bisa di endorsement. Tapi kalau BG, karena dia ini tidak bisa atas unjuk, harus atas nama, maka dia tidak bisa dipindah tangankan. Ya, misalnya di situ tertulis junior yang boleh nomor rekening sini dibayarkan pada junior, nomor rekening 550550 misalnya. Ya, ternyata diendoskan ke orang lain, ya tidak bisa. Harus orang yang namanya tertera dalam BG itu yang berhak atas pemindah bukuan. Ya.
Untuk pembatalan, kalau cek ini dibatalkan, tidak bisa dibatalkan kecuali dengan laporan polisi. Kalau BG masih bisa dibatalkan. Gitu ya. Sampai sini mungkin ada yang ingin didiskus kembali. Sehingga apa? Kegunaan cek itu. Kegunaan cek itu apa? Bagi nasabah giro, kalau saya punya rekening giro, saya pasti disuruh membeli buku cek dan buku BG. Tujuannya adalah sebagai apa? Alat bantu. Ini yang paling disukai. Alat narikan dana dari bank. Ya, cukup erek-erek-erek gitu aja ya. Ditulis berapa, diberikan kepada si penjual, orang yang berhak menerima atas kita kalau beli sesuatu, maka bisa memudahkan. Yang kedua, ini adalah sebagai alat pengawasan. Jadi saya ngeluarin duit berapa aja, itu akan kelihatan dari situ. Karena cek itu kan sebelah kirinya bonggol. Cek itu tidak ikut disobek untuk diserahkan ke si penerima. Tapi bonggolnya tetap ada di kita. Sehingga kita tahu duit kita tinggal berapa. Oh, berkurang 5 juta, berkurang 10, berkurang 100. Itu bisa sebagai alat kontrol. Ya. Bagi pihak bank, cek itu bisa berfungsi sebagai alat pembayaran tunai. Ya, dengan orang menunjukkan cek, maka bank harus memberikan apa? Memberikan uang kepada siapa yang membawa. Bagi pemegang cek, misalnya saya dikasih cek oleh seseorang, saya barusan jualan, ya, dikasih 500 juta. Maka gunanya adalah sebagai pengganti uang tunai. Makanya harus hati-hati menyimpannya. Perlakukan cek dan BG seperti menyimpan uang. Gitu ya. Nah, untuk giro, simpanan dari dari dana pihak ketiga, DPK ya namanya, itu ada istilah-istilah yang sering digunakan dalam simpanan giro ini. Ya, yang pertama adalah jasa giro. Jasa giro itu ya maksudnya adalah bunga. Kalau kita menyimpan uang kita di tabungan, pasti kita menerima apa namanya? Kita menerima bunga, ya. Kalau di giro namanya adalah jasa giro. Orang yang mempunyai rekening giro di bank namanya adalah giran. Jadi para giran ini menerima jasa giro. Kemudian ada istilah cross clearing. Ya, apa itu cross clearing? Kalau seseorang mempunyai rekening dalam bentuk giro, bukan tabungan ya, giro, maka ada fasilitas yang diberikan oleh nasabah. Ya. Jadi istilahnya di sini adalah bisa menarik dana, meskipun dana itu belum efektif. Gitu ya. Kemudian ada lagi satu lagi, yaitu overdraft. Apa itu overdraft? Overdraft itu juga salah satu bentuk fasilitas ya yang diberikan oleh bank di mana si nasabah ini bisa menarik dana lebih besar daripada saldonya. Contoh misalnya, saya punya saldo di bank itu cuma 50 juta, tapi saya bertransaksi 70 juta. Nah, sama bank ini yang 20 ditalangi dulu. Nah, ini adalah fasilitas overdraft, gitu ya. Ini hanya kita kenal kalau kita punya simpanan giro. Kalau tabungan tidak ada istilah ini. Gitu ya. Sekarang untuk menghitung jasa giro, kalau tadi kan kita sudah latihan ya, menyimpan kalau menghitung bunga, kalau kita punya simpanan dalam bentuk tabungan. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita punya simpanannya dalam bentuk giro. Gimana menghitung jasa gironya? Anggap saja seperti ini. Kita punya, ingat yang ada di kredit adalah yang mengakibatkan uang kita di sana bertambah. Kalau debit, ingat yang mengakibatkan duit kita
berkurang di sana. Jadi segala transaksi yang mengakibatkan duit kita berkurang di sana itu masuk di sisi debit. Ya. Metodenya ada dua sama ya. Metode terendah dan ada saldo rata-rata. Jadi caranya menghitung sama dengan saat menghitung bunga di tabungan. Ya. Begitu juga yang saldo rata-rata, caranya adalah ditambahkan, ya, tambahkan semua 10, 8, 13 dibagi, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dibagi 8. Ya, baru dikalikan 17% per 12. Kenapa kok dibagi 12? Karena kita kan ingin menghitung bunga giro dalam sebulan orang ini. Gitu ya. 11 dari sini. Kena pajak 15%. Sampai sini mungkin ada yang didiskus? Tidak ada ya. Oke, yang terakhir adalah deposito. Nah, deposito ini uh, cirinya apa yang terkenal deposito ini? Apa yang terkenal? Yang terkenal adalah simpanan yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Betul ya? Simpanan yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Nah, orang yang menyimpan dananya di bank dalam bentuk deposito itu namanya adalah deposan. Nah, Anda akan mengenal namanya ARO, ya. ARO itu uh, kalau misalnya sudah jatuh tempo, jadi kita pada saat awal saya berniat untuk meletakkan uang saya dalam bentuk bukan tabungan, bukan giro, tapi deposito. Maka di situ sudah ada perjanjian. Ya, perjanjiannya adalah ini disimpan dalam waktu berapa bulan? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau bagaimana? Nah, ARO itu adalah kalau sudah jatuh tempo, sudah waktunya tiba, waktunya Anda ngambil, tapi tidak Anda ambil, maka otomatis masuk ke dalam tabungan. Gitu ya. Nah, jenis deposito adalah ada deposito berjangka, ya, ada sertifikat deposito, ada lagi yang namanya deposito on call. Kalau deposito berjangka tuh modelnya kayak begini nih, ya. Ada lagi kalau yang sertifikat deposito bentuknya kayak begini, gitu ya. Secara umum bedanya apa itu deposito berjangka, apa itu sertifikat deposito, apa itu deposit on call, ya. Kalau ditinjau dari bunganya, berjangka itu biasanya kita menerima bunga setiap akhir bulan. Jadi tahu-tahu kalau kita habis menyimpan dana kita dalam bentuk deposito, setiap akhir bulan kita tahu-tahu dikirimi bunga oleh bank, ya, bunga deposito. Kalau sertifikat, ya, itu bunganya diberikan kepada deposan bisa di muka, bisa di muka, bisa di akhir bulan, bisa juga saat jatuh tempo. Tapi pada umumnya, ya, bunganya diterima di awal. Kalau sertifikat deposito, nanti ada contoh transaksinya dan contoh perhitungannya. Kemudian lagi nih, deposit on call. Ini hampir sama dengan apa ya? Pinjaman yang dalam waktu pendek. Tadi ya, dalam waktu pendek. Tapi kalau deposit on call itu justru kita menyimpan uang di bank itu dalam waktu yang pendek, ya. Jadi kita menyimpannya dalam waktu nggak sampai sebulan, bisa 7 hari, bisa 2 minggu, tapi paling banter nggak sampai sebulan. Tapi pada saat kita mau ngambil harus telepon dulu, ya. Kalau kita mau ngambil duit kita. Kalau dilihat dari jangka waktu, kalau deposito berjangka kan bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, gitu ya. Tapi kalau sertifikat deposito, jangka waktunya 2 sampai 12 bulan. Kalau deposit on call tadi cuma
nggak sampai sebulan, ya waktunya pendek. Kemudian ditinjau dari ini atas nama atau atas unjuk ya. Kalau deposito berjangka itu atas nama, jadi tidak boleh tidak bernama, pasti ada namanya. Jadi tidak boleh di-endorsekan, tidak bisa di-endorsement. Jadi yang ngambil adalah harus saya, karena namanya tertera di situ. Kalau sertifikat deposito ini enaknya, ya bisa diperjualbelikan karena di situ tidak bernama, gitu ya. Kemudian kalau deposit on call pasti bernama. Oke, contoh. Kita coba lihat dulu soalnya. Ya, ini ada seseorang namanya Nyonya Ani. Tuh, dia ingin menyimpan dananya ya dalam bentuk simpanan deposito 6 bulan. Jadi saya simpan uang saya 40 juta selama 6 bulan di BCA. Tuh ya. Bunganya kebetulan berlaku per tahun ya, per tahun ini ya, 18%. Dan pajaknya misal ditentukan 15%. Sekarang berapa bunga yang diterima oleh Ibu Ani ini? Kalau bunganya diambil setiap bulan. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia mengambilnya adalah setelah jatuh tempo. Jadi setelah 6 bulan baru pokoknya diambil sama bunganya ngelumpuk jadi satu di 6 bulan yang akan datang. Jawabannya adalah kalau per bulan ya tinggal 18% setahun kan dibagi 12 bulan untuk mengetahui bunga sebulan. Dikali 40 juta kali 1 sama dengan 600.000. Kena pajak 15%, maka dia hanya terima 510.000. Kalau setelah jatuh tempo, ya berarti di awal atau setiap bulan tidak menerima apa-apa. Gitu ya. Tapi bunganya langsung berapa? Dikalikan 18% dibagi 12 kali 40 juta kali 6 bulan. Kena pajak 540, bunganya 36. Nah, kalau kita lihat antara ini dan ini, A dan B ini, apakah sama jatuhnya? Sama. 510 kali 6 ya 3.060.000 sama. Hanya yang membedakan waktu. Kalau ini sebulan sekali diterima, kalau ini langsung di akhir nanti. Setelah jatuh tempo ya, setelah 6 bulan yang akan datang. Sampai sini mungkin ada yang ingin didiskus? Oke, tidak ada ya. Kemudian jenis kedua dari deposito adalah sertifikat. Nah, ini yang menarik. Menariknya bisa diperjualbelikan. Contoh ya, ini. Misalnya ada namanya Pak Bastian. Dia beli 10 lembar. Harganya per lembarnya 10 juta. Berarti dia ngeluarin duit berapa? 100 juta. Gitu ya. Bunganya per tahun 7,5. Dia menyimpannya selama setahun dengan pajak 15%. Maka bunganya berapa? Orang ini dikasih bunga berapa? Kalau bunganya diterima setiap bulan. Kalau bunga diambil di muka, ya, maka bagaimana nanti ini kejadiannya? Kalau bunga diambil setiap bulan ya, ngitungnya sama dengan kalau deposito berjangka. Ya, 100 juta dikali 7,5% dibagi 12 karena pengen cari bunga per bulan ya. 625, kena pajak 93, ketemu 531. Kalau bunga diambil di muka, harusnya kan Pak Bastian ini membayar berapa? 100 juta kan? Beli 10 lembar dia. Tapi untuk sederhananya bisa dicari dengan begini. 7,5 dibagi 12 kali 100 kali 12 bulan. Ya, 7,5. Kena pajak 1.125.000. Bunga bersihnya ini. Nah, pada saat transaksi di awal, karena bunganya diterima di awal, Pak Basian nggak perlu bayar 100 juta. Tapi 100 juta dikurangi jatahnya dia dapat ini. Tinggal bayar 93.625 saja. Gitu ya. Ini sama, ini hanya perluasan dari soal ya. Sekarang yang terakhir.
ada lagi yang disebut dengan deposit on call. Apa tadi deposit on call? Deposito yang jangka waktunya pendek ya, kurang dari sebulan, bahkan ada yang 7 hari saja. Bunganya biasanya bukan per annum, bukan PA, bukan per tahun, tapi PM, per month. Per month itu per bulan. Dan bunganya jelas tidak sama dengan suku bunga yang lain, karena biasanya jumlahnya ini besar, langsung berapa T gitu ya. Tapi pendek menyimpannya. Jadi ada kalanya yang menyimpan adalah bank lain. Jadi bank menyimpan punya deposit di bank lain itu juga memungkinkan. Ya, saya simpan 10 triliun ke sebuah bank gitu ya. Maka bunganya beda dengan suku bunga deposit pada umumnya, lebih tinggi biasanya. Ya, bahkan kesepakatan nego antar dua belah pihak. Tapi ingat pada saat mau mencairkan harus telepon dulu. Contoh di sini. Pak Chandra punya 600 juta, ingin menyimpan dalam bentuk DOC. Hari ini tanggal 2 Mei 2020. Bunga yang disepakati, ya nego-negoan ini, 3% PM per month, per bulan loh, bukan per tahun ya. Bukan PA, bukan per annum. Dan diambil pada saat pencairan. Tanggal 18 Mei, berarti berapa hari itu? Cuman 16 hari aja ya. Pak Chandra pengen ngambil itu. Ya, di mana pajaknya kena pajak 15%. Maka bunganya berapa yang diterima oleh Bapak Chandra? Caranya adalah 3% karena harian dibagi 30 hari. Kenapa 3% ini per bulan? Kita pengen tahu bunga per hari berapa. Karena kan hanya 16 hari aja kan nyimpennya ya. Kali 600 juta kali 16 hari. Sama dengan 3.600.000. Kena pajak 15%. Berarti dengan cukup 600 juta saja dan disimpan hanya 16 hari saja, maka dia diam-diam dapat 3.060.000. Gitu ya. Nah sekarang pernah nggak kejadian? Kalau deposito itu kan nggak boleh diambil sewaktu-waktu ya. Nah, harus MOU di awal. Oh ya, saya menyimpan deposito dalam 3 bulan. Sebelum 3 bulan nggak boleh di OD-OD. Gitu ya. Tapi ada kejadian beberapa bank membolehkan. Jadi tapi kena penalti. Ya, contohnya ini. Pak Dodi nyimpen dananya 100 juta tanggal 16. Ya, dalam bentuk deposito biasa berjangka 3 bulan. Jadi kalau 16 Juli kira-kira baru bisa dicairkan atau jatuh temponya tanggal berapa tuh? Juli, Agustus, September, Oktober. Harusnya Oktober ya, 16 Oktober baru bisa diambil itu uang depositonya. Ya. Tingkat bunganya 12% PA per annum per tahun. Tingkat bunga 12% ya per tahun. Karena sesuatu hal Pak Dodi ingin mencairkan tanggal 14 September. Padahal harusnya kapan? Juli, Agustus, September, Oktober. Tapi September sudah kadung butuh ini. Maka bank mengenakan penalti rate 3% dan pajaknya 15%. Jadi gambarannya itu tadi kan 16 Juli ya. Harusnya 3 bulan kan. Agustus, September, Oktober. Di sini nih baru boleh ngambilnya. Tapi di sini selak butuh kebelet ngambil ini di sini. Maka bunganya hanya terima sampai dengan apa? Juli ke Agustus saja. Gitu ya. Karena butuhnya di sini. Nah, Agustus ke September apa kena? Apa dapat bunga? Tidak dapat. Kalau dia mau bersabar 2 hari lagi, maka dapat di periode kedua. Tapi karena ngambilnya di sini, maka di periode 16 Agustus ke 14 September ini tidak dapat bunga, nggak dapat bunga. Apalagi yang di sini. Gitu ya. Jadi ini materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Kita coba latihan ya, Mbak Desti. Boleh Bu, monggo. Saya share di sini Kak Bu untuk soalnya. Ya, boleh. Mbak Desti sambil nge-share, saya sambil menunjukkan soalnya.
Sebentar, ada soal. Oke, sekalian nanti kita bahas ya. Jumlahnya ini berapa Mbak Desti jumlahnya mahasiswanya? Kalau mahasiswa totalnya 26, tapi kalau yang join ini cuma 22, Bu. Oh ya ya, oke nggak apa-apa. Nanti tetap saya bagi tugas saja ya. Nanti karena soalnya cuma sedikit, banyak juga sih, 8 ya. 26 ya Mbak Desti? Iya, Oke, Bu, saya bagi. 26. Heeh. Oke, ini sudah tahu nomor absennya tidak ya? Lupa Ibu. Ibu. Oh, lupa ya? Lupa, Bu. Oke, sebentar saya tunjukkan. Saya tunjukkan nomornya. Ini yang Senin, Senin. Oh, ini gabungan dua prodi ya. Iya, Bu. Senin. Oh, ini sayang soalnya belum nganukan jurnal. Mungkin Mbak Desti bisa bantuin ini Mbak Desti. Iya, Bu, saya Eh, share di chat Zoom ya, Bu. oh ya ya ya. Oke, bisa dilihat itu. Nomornya ini Mbak Desti, nomor absennya. Iya, Bu, saya share dulu ini. Oh ya, oke, sambil menunggu Mbak Desti. Sambil menunggu Mbak Desti, saya jelaskan untuk tugasnya. Sudah terlihat ya? Jadi soalnya ada simpanan di bank terdiri dari ini, uraikan perbedaannya, kemudian uraikan kelebihan dan kelemahan masing-masing tabungan giro dan deposito. Nomor 3, apa perbedaan cek dan BG. Kemudian nomor 4, kita latihan di masing-masing ini. Saldo terendah, rata-rata, saldo harian. Kalau kondisi suku bunganya seperti ini dan berganti untuk mempermudah penyelesaian soal 10 hari sekali. Ada pergantian suku bunga. Kemudian yang nomor 5 itu kita latihan menghitung bunga giro, ya jasa gironya dengan saldo terendah dan rata-rata. Kemudian nomor 6 itu soal DOC, Deposit on Call. Soal nomor 7 itu deposito berjangka yang biasa. Kemudian soal 8 itu sertifikat deposito. Itu ya, ada 8 soal. Saya lihat lagi. Apa sudah ada? Oh ini. Sudah, Bu, saya share. Oh ya, oke oke. Ini sambil dilihat ya. Ada yang mungkin tidak tahu nomornya, sudah paham ya? Di chat dilihat nomor absennya. Sampai 26 sudah disediakan oleh Mbak Desti. Oke, sekarang tinggal saya waktunya membagi. Sambil nanti mungkin waktunya sekitar 20 menit ya, karena ada soal-soal menghitung. Oke. Yang nomor 1 dikerjakan oleh nomor absen 1, nomor absen 2 ini 2 dikerjakan oleh absen 2, nomor 3 itu dikerjakan nomor absen 3, nomor 4 ya 4A ya nomor 4A ini dikerjakan oleh nomor absen, saya tulis di sini 4 ya. Kemudian nomor 4B dikerjakan oleh nomor absen 5. Nomor soal C, 4C dikerjakan oleh nomor absen. Agak sulit ini ya. Siapa yang kebagian nomor 6 ini? Ya, absen 6. Ya, kebagian saldo harian ya. Terus nomor soal 5, 5A, 5A ya, itu nomor absen 7. Nomor absen 7. Kemudian yang saldo rata-rata
nomor absen 8. Oke. Kemudian ini nomor absen 9. Ini nomor absen 10. Nomor 7 ya. Nomor 8 nomor absen 11. Oke. 11. Oke, 11. Oh, ini sorry. Nomor 9 ini yang A 10. Ini 7B nomor absen 11. Kemudian ini nomor absen 12. Ini nomor absen 13. Soalnya sudah di-share Mbak Desti di chat. Oke, nomor 14 berarti gimana? Nomor 14 balik lagi di sini. Ya, ini nomor 1 dan nomor 14. Kemudian ini nomor absen 2 dan nomor absen 15. Ini nomor absen berapa? 3 ya. Dan 16. Kemudian ini nomor absen 4 dan berapa tadi? Terakhir 16 ya. Berarti ini 17. Ini dan 18. Ini dan 19. Ini dan 20. Oke, ini dan 21. Ini dan 22. Ini 23. Ini 24. Ini 25. Pas ya, ini 26. Oke, mungkin ada yang ditanyakan untuk pembagian soal? Tidak ya? Ada yang mungkin ditanyakan? Oke, paham ya? Oke, silakan dikerjakan. Waktunya berapa menit tadi, Bu? 20 menit, 20 menit. Berarti 20.25 nggih. 20-25 ya. Oke, Oke, selamat mengerjakan. mohon maaf Bu Yuniar, ini sudah 20.29. Apakah Bu Yuniar ada di depan laptop? Ya, iya. Ya, sudah jam ya, 29 tambah ini. 29. Oke. Oke. Secara bergantian ya. Silakan yang nomor 1 dulu. Nomor 1 silakan boleh nomor absen 1 atau nomor absen 14. Silakan dijelaskan secara singkat. Izin Bu Junior, saya absen 14. Ya, Mbak Laili ya? Ya. Oke, silakan. Izin menjelaskan untuk dengan secara singkat saja ya Bu, untuk tabungan itu simpanan yang bisa diambil kapan aja. Biasanya itu ada kartu ATM, bunganya itu kecil, cocok buat simpanan uang sehari-hari. Kalau yang kedua itu giro, giro itu simpanan yang biasanya dipakai perusahaan atau bisnis. Uangnya bisa diambil pakai cek atau BG atau billet giro. Untuk yang ketiga itu deposito. Deposito itu adalah simpanan dengan waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan atau lebih. Uangnya itu tidak bisa diambil sebelum waktunya habis. Mungkin itu dulu Ibu penjelasan dari saya. Oke. Ada Ya, tambahan? terima kasih Mbak Laili. Oke, bagus.
Oke, kemudian mungkin dari sini ada pertanyaan yang lain? Ada yang perlu didiskus? Oke, kalau tidak ada langsung ke soal 2, itu silakan nomor absen 2 atau nomor absen 15. Kelebihan, kelemahan, tabungan, giro, dan deposito. Adakah ini masuk nomor absen 2 dan 15? Enggak ada ya? Ada, Bu. Saya Oh ya, absen nomor silakan. 2, Bu. Ya, Adi. Mas Adi. Ya. Iya. Saya akan menguraikan kelebihan, kelemahan masing-masing rekening tabungan, giro, dan deposito. Untuk kelebihan tabungan yaitu likuiditas tinggi, uang dapat ditarik kapan saja melalui ATM atau teller. Fasilitasnya lengkap, biasanya terhubung dengan layanan m-banking atau mobile banking. Aman, praktis, cocok untuk kebutuhan transaksi harian dan menyimpan dana. Mendapat bunga, meskipun kecil, nasabah tetap memperoleh bunga tabungan. Saldo minimum relatif rendah, mudah diakses oleh masyarakat umum. Untuk kelemahannya yaitu bunga relatif kecil lebih rendah dibanding dengan deposito, dan ada biaya administrasi bulanan yang dapat mengurangi saldo. Kurang cocok untuk investasi jangka panjang karena nilai bunga tidak signifikan. Dan untuk kelebihan rekening giro, fleksibel untuk transaksi bisnis. Bisa melakukan pembayaran dalam jumlah besar melalui cek atau BG. Tidak ada batasan frekuensi transaksi, cocok untuk perusahaan atau individu dengan aktivitas keuangan tinggi. Untuk kelemahannya, bunga sangat kecil atau tidak ada, biasanya hanya sebagai sarana transaksi, bukan simpan investasi. Resiko penyalahgunaan cek, misalnya cek kosong atau pemalsuan. Store awal dan saldo minimum tinggi tidak cocok untuk masyarakat umum. Untuk kelebihan rekening deposito, suku bunga lebih tinggi dibanding tabungan dan giro. Mendorong disiplin menabung, dana tidak bisa diambil sebelum jatuh tempo dalam waktu tertentu. Bisa dijadikan jaminan kredit di bank. Untuk kelemahannya yaitu tidak liquid, dana tidak bisa diambil sewaktu-waktu tanpa penalti. Tidak cocok untuk transaksi harian. Jika dicairkan sebelum jatuh tempo, biasanya dikenakan denda atau kehilangan bunga. Mungkin itu sih. Ya, oke. Terima kasih Mas Adi. Lengkap sekali ya kelebihan dan kelemahannya. Jadi kalau deposito itu memang kelebihannya apa tadi? Melatih kita untuk apa? Berinvestasi gitu ya. Karena kita kan menahan diri untuk tidak belanja-belanja gitu ya. Lanjut di soal 3, boleh silakan nomor absen 3 atau 16. Baik, Ibu, saya izin menjawab. Saya nomor absen 16. 16, ya, Mbak Maula. Ya. Apa perbedaan cek dengan bilet giro? Untuk definisinya, definisi dari cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank untuk membayar tunai sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan. Kalau BG, surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahbukukan sejumlah uang ke rekening penerima. Untuk bentuk pembayaran, kalau cek adalah tunai bisa langsung dicairkan di bank, kalau BG non-tunai hanya bisa dipindahkan ke rekening lain. Untuk penerimaan dananya, kalau cek adalah bisa diambil sendiri oleh penerima di bank, sedangkan BG harus atas nama seseorang atau lembaga, dananya dipindahkan ke rekening tersebut. Ya, Sudah cukup. Terima ya. kasih. Oke, terima kasih Mbak Maula. Bagus ya. Oke, lengkap juga itu. Lanjut ya, yang nomor 4. Nomor 4 ini ada 3 soal ABC ya. Untuk yang saldo terendah, silakan nomor 4 atau nomor 17 absennya. Ini berarti harus sambil ditunjukkan hasil pekerjaannya atau gimana ini ya? Di foto, kemudian boleh kalau pas pakai
tulisan tangan ya, atau pas kalau diketik misalnya, ini bisa share screen mboten Mbak? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, silakan nomor absen 4 atau nomor absen 17 untuk menjelaskan 4A. Silakan. Ada nggak ini? 4A. Saya Ibu, Nomor 4. Iya, Mas Ahsin. ya, maaf Bu kalau kurang tepat. Iya, iya, nggak apa-apa. Ini saldo terendah dari bulan Januari adalah 2 juta. Bunga kotor bisa didapatkan 2 juta dikali 6% dikali hari per tahun. Hmm, 2 juta dikali 6% dikali 31 per 65 hari. hmm, 2 juta dikali 0,06 dikali hmm, 0,0849 hmm, sama dengan 10.188. Pajak 15%, 10.188 dikali 15% sama dengan 1.528. hmm. Bunga bersihnya adalah 10.188 dikurangi 1.528. Hasilnya adalah 8.660. Oke, itu kalau misalnya bisa share screen gitu tambah memahami ya, semuanya bisa melihat hasil hitungannya ya. Nanti, Jelek Ibu tulisannya. oh gitu, Ya, nggak pede ya. iya. Maaf Oke, Ibu. nanti kalau yang lain mungkin kalau perhitungan bisa difoto aja gitu ya, difoto, kemudian di share screen ya, gitu aja. Nanti biar menjelaskannya biar gampang, yang lain juga bisa ngikutin. Eh, Kemudian berikutnya nomor absen berapa ini? 5 atau 18 ya, menghitung nomor soal 4B. Ini kayaknya ada yang masuk chat siapa ya? Bentar. Oh, salah hitung. Nomor B saya absen 17. Oh ya. Oh, nomor absen 17. Dapat soal berapa ini, Mas Sohibul? Oh, ya, maksudnya gimana? Mungkin maksudnya Hmm. ini Bu, yang Mas Sohibul ini absen 17 mengerjakan yang nomor 4B. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Oke. Oke. Lanjut di 4B. Silakan. Nomor 5. Nomor 5 atau 18 atau yang terlanjur keliru boleh silakan. Adakah? Ya, Mas Sohibul. Sambil share screen boleh, Mas. Biar bisa monitor semua. Bentar ini mohon maaf Bu, saya absen 17. Mm-mm. Ini gimana caranya Bu share screen? Itu ada di bawah itu ada panah More. hijau. Oh ya, share. Oh, Share ya, betul. Terus terus yang atas sendiri itu ada, diklik aja yang atas sendiri. iya, Ya. Sudah. Kemudian pilih screen. yang filenya ada di mana. Iya. Oh ya, baik-baik. Heeh. Bentar. Oke, Mas Sohibul, santai aja. Ini sudah nampak Bu. Nah, mau nampak. Nah, itu betul-betul. Nampak, nampak. Perhitungan bunga tabungan menggunakan metode saldo rata-rata. Perhitungan Mm-mm. ini bertujuan untuk menentukan ya udah. Terus ini Mm-mm. saya ini nyari yang saldo rata-rata. Rata-rata. Ya,
Heeh, Ini heeh, 107. Ini kan di total dari 15 heeh. juta sampai ke Iya, bawah betul. sama dengan 175 juta dibagi 31. Kok tiga puluh Hasilnya satu 5 juta. Ya, Halo. 31 hari. Loh, bukan. Dibagi jumlah transaksi. Ini apa sih? Oh, salah, Ya, Bu. ya wis. Enggak apa-apa. Harusnya dibagi jumlah transaksi ya. Oh, jumlah Transaksinya tanggal transaksi. berapa? Itu kalau di soal transaksinya ada berapa kali, Mas? Ada Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali ya. Oh, Nanti jadi ditambah 3 tambah 10 kan 13. 14, 15, 15, 22, 27, 37. Harusnya 37 oh, dibagi dengan tuh 2, 3, 100. 4, 5, 6. Kecuali nanti eh Mas Mas siapa namanya? Ya, Rozak. Mas Sohibul itu menghitung suku bunga harian baru dipakai ini sekian Oh, sampai sekian gitu. Ya. salah. Oke, nanti oke, nanti dibutuhkan lagi ya Mas Sohibul ya. Baik, baik, Bu. Oke, silakan share screen-nya. Stop share screen, ada tulisan stop. Udah, udah. Ya, belum, masih kelihatan. Oh, belum. Oh, bentar. Bisa dilihat ada Stop share. stop. Oh, Nah, betul ya. Oke. mohon maaf, Mas Bu. Sohibul, terima kasih. Ya, Oke, sama-sama. nanti dibetulkan kembali ya, dilihat contoh soalnya. Kemudian yang 4, 4C ya, bisa silakan ini yang dikerjakan Mas Sohibul tadi kayaknya ya. Nomor 6, nomor absen 6 atau nomor absen 19. Silakan. Adakah? Enggak ada. Waduh, kayaknya takut ini ya. Memang panjang ini. Kalau suku bunga harian, panjang memang. Nggak mau mencoba? Untuk tanggalnya, itu pemisahan-pemisahan tanggalnya kalau saya lihat mirip dengan soal. Jadi silakan dikerjakan kalau memang hari ini tidak ada yang mau mencoba gitu ya, mempresentasikan, itu nanti dicoba di rumah. Saya buat penugasan ya Mbak Desti untuk yang nomor tidak terjawab tadi. Semua soal yang tidak terjawab dijadikan sebagai penugasan. 4A sama Oke, 4B tadi ya, Pe. ya. 4B Eh, sama 4C. Nomor 4C, ya, nomor 4C. Yang 4B, Kemudian 4B, ya, penugasan karena belum terjawab. baik Bu. 4A dan 4B dan 4C. Sudah ketemu 4B, 4C. Sekarang nomor 5. Nomor 5 itu ada 5A, saldo terendah. Silakan nomor absen 7, ya, atau nomor absen 20. Silakan, dipersilakan. Saldo terendah. Adakah? Mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada, dibuat penugasan ini nanti. Nggak ada. Nggak ada yang mau mencoba ya. Silakan nomor absen 7 dan 20 loh. Masih saya tawarkan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, yang 5 berarti masuk di penugasan Mbak Desi 5A, kemudian 5B, 5B, silakan nomor absen 8 atau 21, Di sini nomor Bu absen, Dea. ya, Mbak Dea, silakan Mbak Dea. Ibu. Ibu ini sepertinya nggak bisa share screen, soalnya di sini lagi pakai Starlight. Oh, bisa ya? Ya, hampir bisa, hampir bisa. Nah, bisa, Bisa, Ibu. bisa. Nah, Mungkin di sambil sini dibesarkan, untuk Oke, itu kotaknya yang, nah, ya, ya, oke. bentar ya, Bu. Biar kelihatan. Sudah kelihatan. Nah, jadi di sini kan untuk total semua transaksi, untuk total saldo dari awal, dari atas sampai bawah itu ada 129 juta.
dibagi 8 ada 8 transaksi. Jadi totalnya itu 16.125.000. Heeh. Terus untuk bunganya 6% dikali dari total total saldo transaksi itu 16.125.000 itu dibagi 12 bulan. Jadi ada 80.625 rupiah. Untuk perhitungan pajaknya 15% dikali dari bunganya 80.625 jadinya 13.000. Kalau di kalkulator itu aslinya 12.093 rupiah, cuma kan 93 rupiah ikut angka depannya jadi 13.000. Jadi totalnya kalau semisal bunganya, bunga rata-ratanya itu 80.625 rupiah dikurangi 13.000. Soalnya 67.625. Oke, ya betul. Terima kasih Mbak Dea. Sama Ibu. Oke, selanjutnya eh, saldo eh, nomor 6 ya. Nomor 6 ya. Saya Ibu izin menjawab. Iya, boleh nomor 9 dan boleh dua-dua. Silakan. Ya, absen dua-dua ya Bu. Iya, Mas Rafli. Ya, izin share screen. Ya, Apa sudah terlihat ya Bu? sudah terlihat. Iya. Mm-mm. Soalnya pada 12 Agustus 2020 Bapak Ari bermaksud menyimpan uang dalam deposito on call DOC senilai 60 juta. Bunga yang dinegosiasi 2% bila DOC tersebut dicairkan tanggal 22 Agustus 2020. Yang diminta ini hitung berapa bunga yang diperoleh Bapak Ari saat pencairan DOC jika dikenakan pajak bunga deposito 15%. Untuk bunganya sendiri 2% dikali 60 juta dibagi 30 hari, lalu dikali 10 hari sama dengan 400.000. Lalu pajaknya sendiri 15% dikali 400.000 sama dengan 60.000. Bunga bersihnya itu jadinya 400.000 dikurangi 60.000, 340.000. Jadi bunga yang diterima Pak Ari saat pencairan DUC jika dikenakan pajak bunga deposito 15% sebesar 340.000. Sekian Bu. Oke, ya betul. Mas Rafli, terima kasih Mas Rafli. Baik Bu. Oke, betul sekali ya. Kemudian nomor 7. Nomor 7 ada 7A. Jadi ngitung 7 simpanan deposito berjangka. Silakan yang merasa nomor absen 10 atau 23. Saya Bu, absen 23. Ya, Mbak Risa, silakan Mbak Risa. Izin share screen. Jadi ini Nyonya Betty menyimpan simpanan di deposito berjangka 6 bulan untuk bunga bersihnya setiap bulan, yaitu bunganya 14% dikali 100 juta per 12 bulan, yaitu hasilnya 1.166.667 kalau dibulatkan, dan pajaknya 15%-nya 175.000. Jadi bunga Ya, bersih per bulannya bersihnya. 991.667. Ya, oke, betul Mbak Risa. Terima kasih Mbak Risa. Ya. Kemudian yang 7B itu kalau setelah jatuh tempo ngambilnya ya. Boleh nomor absen 11 atau 24. Silakan. Adakah 7B? Soal 7B adakah? Kalau tidak ada penugasan loh ini ya. Tidak ada, Bu. Tidak ada yang Oh, 11. tidak ada. Iya, oke. Berarti penugasan. Berikutnya yang terakhir, nomor absen 12 atau 25, silakan menyelesaikan masalah sertifikat deposito yang 8A. 8A.
Izin menjawab, Ibu. Mbak Suci, betul ya? Ya, Silakan. Ya, oke, sudah terlihat. Oke. Suaranya Mbak Suci kayaknya masih di mute itu. ya, Iya, loh, kok mati lagi? ya. Ya, Sudah, Ibu. oke. Bapak Hendra membeli 6 lembar sertifikat deposito di BCA nominal 5 juta dengan bunga 8% per tahun, jangka waktu 12 bulan, dan pembayaran secara tunai. Bunga atas deposito dikenakan pajak 15%. Jadi, jawaban yang A, berapa bunga bersih yang ia terima bila bunga diambil setiap bulan? Sertifikat deposito 5 juta itu dikalikan dengan 6, itu totalnya 30 juta. Terus untuk bunganya itu 8% dikali 30 juta dibagi 12 bulan, yaitu 200.000. Untuk pajaknya 15% dikali 200.000 sama dengan 30.000. Jadi bunga bersih per bulannya itu 170.000. Oke, ya, oke. Terima kasih Mbak Suci. Terima kasih, Bu. Oke, kemudian yang terakhir Saya itu Ibu. kalau siapa ini? S- eh, Absen 13. oh ya, Mbak Intan. Oke, Mbak Iya Intan. Ibu. Bentar ya Bu. Oke. Jadi gini Bu, kan soal nomor 8 itu Bapak Hendra membeli 6 lembar sertifikat deposito di BCA nominal 5 juta. Terus bunganya per tahun itu 8%, jangka waktunya 12 bulan, pembayarannya juga secara tunai. Terus yang ditanya itu berapa bunga bersih yang Pak Hendra terima bila bunga diambil di muka. Mm-mm. Jawabannya yaitu bunga sama dengan 8% dikali 30 juta dikali 12 dibagi 12 bulan, yaitu hasilnya 2.400.000. Terus Mm-mm. pajaknya itu 15% dikali 2.400.000 sama dengan 360. Nah, ini kan yang Mm-mm. ditanya kan berapa bunga yang diambil di muka bunga bersihnya Mm-mm. kan. Jadi bunga Mm-mm. bersih sama dengan bunga dikurangi pajak. Jadi dua juta empat Mm-mm. ratus dikurangi 360 jadi dua juta Mm-mm. empat puluh. Jadi Mm-mm. bunga yang disetor oleh Pak Hendra yaitu 30 juta dikurangi 2.040 yaitu 27.960. Mm-mm. Itu Bu. Itu kalau 27 bukan bunga bersih yang disetor Pak Indra, tapi uang Iya, yang di uang Heeh, itu keliru tulis Ibu. tipu ya. Iya Jadi tipu uang Bu. yang disetor Pak Hendra tidak perlu 30 karena Iya, sudah di awal sudah dikasih. Gitu ya. dua iya Bu. juta 40.000. Oke, terima kasih Mbak Intan. Oke, semuanya sudah selesai kita bahas. Jadi Mbak Desti tinggal soal apa yang dijadikan sebagai tugas? Ini ada 4B, 4C, 5A, sama 7B. Nanti saya tulis Ya, di learning aja. ditulis di penugasan ya, karena Nggih. belum sempat dibahas. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Malam-malam masih aktif semua, meskipun agak-agak pucat ya. Mbak Dea itu kayaknya sudah capek itu wajahnya. Yang lain saya nggak tahu karena off cam ya. Tapi saya hargai semuanya. Semuanya kalau ada keinginan yang kuat, mudah-mudahan hasilnya juga memuaskan ya. Jadi tidak akan mengkhianati dari usaha yang kita lakukan ya. Hasil tidak akan mengkhianati usaha yang kita lakukan. Oke, terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada Mbak Desti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Desti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuniar atas materinya malam hari ini, dan terima kasih untuk Bapak Ibu sudah semangat untuk mengerjakan soal-soalnya juga ya Bu ya. Oke, Terima sampai kasih. titik darah penghabisan. Iya. Semoga materi malam hari ini bermanfaat ke depannya, dan untuk pertemuan ke depan semoga Bapak Ibu tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan yang selanjutnya ya Bu. Sampai pertemuan Oke, terakhir. Oke, saya oke. akhiri. Terima Kak kasih. Desti, Terima kasih. Iya Kak Dea. untuk tugasnya itu dikumpulin kapan?
Kapan nih, Boleh Bu? paling lambat sehari sebelum hari Senin. Jadi minggu Oh depan ya, ya, hari Minggu. Malam lagi ya, Bu? iya jam Ya, 9 seminggu lagi. Jam 9 malam. Oke. ya. Nanti saya infokan di grup ya Kak Dia. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Sampai bertemu di minggu depan. Oke, Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Terima Desti kasih Bu semuanya. Yunia. Terima Terima kasih kasih Kak Kak Desti. Desti. Terima Istirahat. kasih.